Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Ibu Diah Siswanti Respati Ningtyas SEMM yang sudah memberikan kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok hari ini yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Budaya. Sebelum memasuki ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Amalia Ulul Azmi. Yang kedua ada Anang Dwi Prastia. Yang ketiga Angelica Salsabila. Yang keempat Anik Sunyahni. Kita akan memasuki materi ke 1 yang pertama, manusia dan kebudayaan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Secara umum, budaya merupakan hasil budi dan daya manusia. Pengertian budaya dan kebudayaan. 1. Budaya yang artinya daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Yang kedua, kebudayaan yang artinya hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, kebudayaan berasal dari kata Sanskerta atau budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Yang keempat, kultur merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan. Berasal dari kata Latin coler yang berarti mengolah atau mengerjakan, mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu coler, kemudian kultur, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah alam. 4 macam makhluk Tuhan di dunia atau alam fana. 1. Alam memiliki sifat wujud. 2. Manusia memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali nafsu serta akal budi. 3. Tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. 4. Binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali nafsu. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Apa ayo? Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah manusia mempunyai akal budi yang merupakan kemampuan berpikir. Manusia sebagai kodrat alami. Budi berasal dari bahasa Sanskerta. Budi artinya akal, tabiat, dan akhlak. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, budi yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan bermakna dengan alam sekitarnya dengan jalan memberi penilaian objektif terhadap objek dan kejadian. Manusia dengan akal budinya mampu memperbarui dan mengembangkan sesuatu untuk kepentingan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Manusia dan kemanusiaan. Manusia berasal dari kata homo. Kemanusiaan berasal dari kata human. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat martabatnya. Kemanusiaan menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Fungsi akal dan budi bagi manusia. 2 kekayaan manusia yang paling utama adalah akal dan budi. Muncul tuntutan hidup yang lebih daripada makhluk lain. Dengan akal budinya, manusia mampu mencipta, berkarsa, dan berasa. Mampu mencipta benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendaya gunakan akal budinya
untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Menurut Erlianto, kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku yang unsur-unsurnya pembentukannya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Menurut J.F.H. Dervenda, kebudayaan adalah kumpulan dari cetusan jiwa manusia sebagai yang berangkai berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Menurut Ki Haji Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Wujud kebudayaan, wujud gagasan 1, wujud gagasan 2, wujud perilaku aktivitas 3, wujud benda hasil budaya. Wujud gagasan adalah budaya dalam berwujud gagasan atau ide. Ini bersifat abstrak dan tempatnya ada dalam alam pikirannya setiap warga pendukung budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujudnya budaya dalam suatu sistem gagasan ini bisa juga disebut sistem nilai budaya. Wujud perilaku aktivitas budaya dalam wujud perilaku terpola menurut ide atau gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konfris dalam dilihat dan dokumentasikan. Contohnya petani menanam padi dan orang sedang menari. Wujud benda hasil budaya. Semua benda hasil karya manusia tersebut bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Contoh bangunan-bangunan megah seperti piramida, tembok Cina, alat-alat rumah tangga seperti gerabah, perunggu, dan lain-lain. Fungsi kebudayaan melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang, dan tindakan yang diizinkan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Kenjaningrat. 1. Sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan. 2. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan sistem kenegaraan. 3. Sistem pengetahuan, flora dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, tubuh manusia, dan perilaku antar sesama manusia. 4. Bahaya, yaitu alat untuk komunikasi berbentuk lisan tulisan. 5. Kesenian yang meliputi seni patung atau pahat, lukis dan gambar, vokal, bangunan. 6. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi, berburu dan mengumpulkan makanan bercocok tanam. Kesimpulan. 1. Kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. 2. Kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses belajar. Dan 3. Kebudayaan itu didapat, didukung, dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.